menjelaskan mengenai pengantar dari pengawetan atau pengarsipan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa yang seharusnya kita perhatikan dari pengarsipan. Yang pertama yang kita perhatikan adalah pengarsipan kita itu untuk pendidikan atau untuk keuntungan komersil. Kalau misalnya kita untuk pendidikan, kita udah harus siap. Kalau misalnya kita nggak bakal dapat keuntungan komersil dari situ. Tapi kalau memang dari tujuan semula kita adalah untuk keuntungan komersil, maka kita harus membuat gimana penerbitan itu bisa mendatangkan keuntungan dari kita. Ada apa lagi sih yang harus diperhatikan selain itu? Ada dari satu versioning. Versioning ini jadi gini, jalan yang kita terbitkan itu kadang nggak kita terbitkan satu kali aja, ada berbagai versi kan. Nah, kalau dari berbagai versi itu kita harus memutuskan mana yang harus kita arsipkan. Terus kemudian mengaitkan antar konten. Apakah sumber-sumber luar dari arsip kita tuh perlu juga nggak kita arsipkan atau cukup dari konten yang asli itu aja? Subscription management. Nah, apa yang terjadi sama backup copies-nya? Gimana jika penerbitan berakhir? Apa ini harus kita manajemen juga? Jika penerbitan kita berakhir, apa yang akan terjadi ke depannya? Terus kemudian dari formatnya, kita harus memperhatikan apa itu yang menyusun dari produknya. Jadi dari konten itu kan otomatis ada formatnya. Apakah itu perlu diarsipkan juga atau tidak? Kontennya, kalau di konten itu di penerbitan cetak kan otomatis lebih banyak kontennya ya. Di penerbitan elektronik kontennya nggak akan sebanyak cetak, ini juga diperhatikan. Terus ada security implication, gimana kalau ada penggunaan ulang harus kita perhatikan juga. Metadata, gimana metadata dirawat dan diakses. Terus biaya juga penting juga karena kita harus menentukan siapa yang membiayai pengarsipan, apakah kita siap membiayai sendiri atau kita bisa meminta sponsor. Perhatian yang kedua adalah kerjasama penerbitan dan perpustakaan. Jadi ada nih kayak kita bekerja sama aja dari suatu penerbitan kerjasama dengan perpustakaan untuk masalah pengarsipan ini. Jadi misalnya kalau di Harvard atau Yale, jadi si penerbit itu kerjasama sama universitas Harvard atau Yale buat pengarsipan jurnal ilmiah, pertama jurnal ilmiah sih. Perhatian yang ketiga adalah mana yang harus diarsipkan. Kita harus menentukan mana yang harus kita arsipkan karena agak gak mungkin juga kalau semuanya kita arsipkan. Pertimbangannya ada tiga. Jadi ada nggak nilai intelektual ke depannya? Kita harus mengarsipkan sesuatu yang kira-kira memiliki nilai intelektual atau implikasi ilmiah yang bakal lebih jauh lagi ke depannya. Terus ada kontribusi ke pengetahuan dari sesuatu yang kita arsipkan ini. Dan ada potensi atau enggak untuk mengkombinasikan pekerjaan yang lain dengan menciptakan produk yang berguna atau ekspansif. Dari tiga pertimbangan ini, maka kita bisa menentukan mana yang sebaiknya kita arsipkan atau tidak. Ya, pertanyaan adalah di mana kita mengarsipkan, di mana atau bagaimana. Pertama adalah third party vendor. Jadi kita kayak minta tolong sama perusahaan pengarsipan. Berarti pengarsipan dilakukan sama vendor. Keuntungannya penerbit gak usah repot-repot mengembangkan infrastruktur untuk pengarsipan dia cukup kasih ke perusahaan yang otomatis dia punya infrastruktur mereka sendiri. Jadi penerbit tinggal mempercayakan arsip mereka ke vendor-vendor tersebut. Kerugiannya penerbit jadi nggak punya wewenang untuk pengawasan yang lebih luas. Jadi hal itu ada di luar kontrol penerbit. Jadi kita kayak tinggal jadi dan percaya aja. Yang kedua adalah repository non komersial. Ini pengarsipan yang kita bekerja sama perpustakaan yang saya bilang tadi seperti yang di sama Harvard. Jadi pengarsipan seperti ini tuh seringnya terjadi untuk jurnal ilmiah. Ini harus bisa archive. Jadi si penerbit itu melakukan pengarsipan mereka sendiri. Keuntungannya tentu saja kita bisa dengan fleksibel ngawasin pengarsipan itu. Jadi kita bisa pengarsipan itu bakal bisa sesuai dengan kemauan kita. Sementara kerugiannya tentu saja kita bakal lebih repot juga kan menghandle penerbitannya dan menghandle pengarsipannya, itu akan sangat merepotkan. Jalan keluarnya ada yaitu kombinasi berupa perpaduan cara-cara di atas. Misalnya penerbit penyimpanan materinya dengan cara in-house, sementara transfer filenya itu dengan read offset atau dengan cara